Oke. Ya, Bunda satu lagi Bunda izin. Jadi mohon maaf Oke. ya, apakah ini ada juga unsurnya ya? Saya punya teman 10 tahun menikah, belum dikaruniai anak, terus sekarang 2 tahun terakhir kemarin dia ada benjolan di payudara, terus ketika dicek tahun lalu langsung udah masuk stadium 4 CA-nya. Ini apakah ada hubungan antara belum punya anak dengan CA tersebut? Yang Bunda pahami seperti apa tuh, Bunda? Enggak, CA itu sebetulnya ya salah satu ya penyebab daripada CA itu adalah ketidakseimbangan hormonal, Mbak Mona. Salah satu penyebab. Jadi makanya kita kalau pemberian subah itu kan dia apa namanya regenerasi sel, termasuk regenerasi daripada hormon. Jadi kalau saya beranggapan bahwa namanya subarasi itu adalah regenerasi sel, dia masuk ke dalam tubuh kita, dia itu akan meregenerasi semua sistem yang ada di tubuh kita. Jadi kalau obat kimia itu dia hanya memberikan respon atau stimulusnya pada sasaran tertentu. Kalau suba ini dia sekali masuk ke dalam tubuh kita, dia merangsang NK sel itu untuk bekerja, memperbaiki semua sel-sel yang ada di organ. Itu. Jadi dia kalau kita cerita ya kita nggak tahu dia kapan dia meregenerasi, kita nggak tahu. Lalu di mana organ yang diregenerasinya diperbaikinya kita nggak tahu. Itu kita nggak tahu kapan. Jadi kita hanya ya bahwa produk kita itu secara klinisnya seperti itu, ya sudah. Kalau saya jelaskan seperti itu aja. Ya, kalau misalnya dia ya artinya menurut dokter Apter itu kan rata-rata pasien dia katanya 2 bulan konsumsi hamil. Nah, kalaupun musik kan setiap orang itu mempunyai respon tubuh yang berbeda-beda. Jadi nggak sama walaupun kita bentuknya itu secara anatomis tubuh kita itu nggak sama. Nah, jadi dengan adanya kita berusaha, ini kan usaha pertama ya, yang bisa kita lakukan walaupun kita bukan orang medis, kita bisa lakukan. Artinya kita sebagai ibu rumah tangga bisa kasih juga edukasi ke pasien. Ya, kita coba dulu. Ya enggak, dalam waktu 2 bulan atau kan konsumsi produk kita itu ya minimalnya 3 sampai 6 bulan baru kelihatan hasilnya. Jadi kita sampaikan dulu kepada target yang kita akan capai. Jadi sekitar demikian. Jadi di awal kita harus jelaskan kepada pasien kita supaya jangan dia putus di tengah jalan untuk program. Gitu. Jadi kita betul-betul kita kontra itu. Kalau saya setiap orang, Mbak Mona, kalau orang mau konsumsi produk ini, produk AFC ini, saya tanya dulu, kamu tuh mau bener atau mau coba-coba? Saya selalu bilang gitu. Misalnya ada anaknya, saya panggil anaknya, saya jelasin dulu produk ini seperti ini. Ya kalau coba-coba, tiap tubuh orang berbeda-beda. Nanti kebetulan Anda yang coba nggak bagus ya, nggak bagus hasilnya. Itu. Saya nggak mau juga produk saya dibilang orang nggak bagus, saya nggak mau. Kayak gitu. Jadi saya betul edukasi dulu ke pasien. Kalau kamu cocok, ayo. Kalau nggak cocok ya nggak apa-apa, nggak usah. Tuh. Saya pikir saya gitu aja, next orang lain ada juga. Nggak usah. Jadi kita nggak jadi beban gitu, Mbak Mona. Ya, Gimana terima kira-kira Mbak kasih. Mona ada terjawab? Ya, terima kasih Bunda pencerahannya luar biasa. Oke, Sedikit menambahkan mungkin makasih. juga informasi buat teman-teman. Jadi kalau program bayi tabung itu menurut Dokter Lasmi ya, itu adalah intervensi hormonal. Nah, intervensi Ya, hormonal ini biasanya justru akan merusak keseimbangan hormon tadi. Nah, itulah kemudian kayak teman saya akhirnya problemnya ke penebalan dinding rahim. Mungkin juga ada hal-hal yang lain. Jadi kalau tadi penjelasan Bunda Kosma ini insya Allah sangat berbeda antara subarasi yang tadi regenerasi sel dengan intervensi hormonal yang malah bisa jadi nggak cocok tadi gitu. Itu sejenak yang saya tangkap ya Bunda ya. ya. Seperti itu. Jadi nanti saya jadi memahami, nanti saya akan insya Allah jelaskan kepada teman saya. Terima kasih Jadi Bunda gini Kosma. Mbak, kalau hormonal itu di dalam tubuh kita itu setiap masuknya hormon itu hormon tubuh harus menyeimbangkan. Jadi ada sistem mekanisme.
ya, mekanisme hormonal itu ya, mekanisme feedback hormon. Jadi feedback hormon itu ketika hormon kita dimasukkan hormon dari luar, maka hormon secara fisiologis itu akan diberhentikan. Jadi kita diatur oleh hormon dari luar. Makanya kalau proses misalnya untuk penyuburan itu ya hormon kesuburan dikasih dari luar. Jadi ketika hormon kesuburan itu habis waktunya, udah keluar menstruasi. Nah, itulah pengaturan masa subur pada orang-orang yang dilakukan bayi tabung untuk melakukan pengambilan daripada sel telur pada saat itu. Kayak gitu. Ya, terima kasih Oke, Bunda. Mbak. Makasih ya. Silakan Kak Fen. Ya, terima kasih Bu Kosma atas sharingnya. Tentang bayi tabung, ipar saya dulu ya 14 tahun lalu tuh dia insem karena dia pernah bukan, maksudnya dia kan susah hamil, terus sama dokternya disarankan insem. Ya percobaan pertama selalu gagal, dia coba 2 kali dan anaknya dua-duanya insem. Tapi dulu kan belum ada subarasi cukup, jadi saya nggak bisa ngasih saran minum ini dulu kan. Anaknya dua-duanya insem. Yang terakhir 6 tahun lalu, anaknya umur 6 tahun. Itu. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau sharing? Bu Ade, mau sharing Bu Ade? Tanya Kak Gloria ke Jakarta nggak itu Kak Gloria? Gloria. Kak Glo ke Jakarta nggak, Shay? Sharing ya? Bentar, belum di-unmute. Iya, Ke Jakarta. Enggak ke Jakarta. Ya, ke Jakarta. Ke Jakarta, Enggak. ke Jakarta. Nanti ya. Oh, Gloria Siregar. Sorry, Hadir, Glorianya ada 2. Kok 2 sih? Oh, ya cuma ada 1 Gloria Siregar mah. Cenah gitu. Iya, ke Jakarta bareng sama Bu Tristanu, sama kakaknya, sama Enci. Kami rombongan tim Bandung, perwakilan AFC Bandung berangkat roadshow, siap menerima hadiah berkat luar biasa di AFC ini. Masya Allah. Mudah-mudahan ketemu ya. Tuhan, luar biasa. Pokoknya memang ya teman-teman, di pipis sedikit ya, nggak apa-apa. Kak Pen, selamat pagi ya, Kak Mona semuanya, teman-teman semuanya. Puji syukur pada pagi hari ini kita jumpa lagi di GVP ini, berkat kasih karunia Tuhan. Hari ini nanti malam kita semoga dilancarkan Tuhan. Kita akan mengikuti Grand LOP. Kita juga hari ini dipersatukan lagi, fire-nya makin tambah besar di Flame ini, luar biasa lah ya. Jadi testimoni dari Bu Kosma, teman-teman yang lain yang sebelum-sebelumnya itu benar-benar menambah fire ya. Jadi jangan berhenti untuk tetap konsisten di bisnis AFC ini. Walaupun belum ada closingan, percayalah sedang berproses. Jadi Tuhan sedang memproses rezeki kita. Yang pasti jangan berhenti untuk posting di status WhatsApp, posting di IG, Facebook gitu. Cerita kepada orang, say hi kepada member-member yang sudah lama, yang mungkin member-member yang tiba-tiba tertidur, tanya lagi apakah kebutuhannya, gimana kondisinya saat ini gitu kan. Itu yang benar-benar kita selalu diajarkan di GVMI, tetap still keep in touch sama semua yang pernah bermitra bersama kita. Even though walaupun mereka cuman hanya make ya gitu kan, tapi itulah kita bersyukur kita diajarin di GVP ini. Kita bersyukur pada Tuhan, kita punya leader yang luar biasa, excited banget. Kita punya CNA yang benar-benar powerful banget, yang flame-nya itu kayaknya recharge terus deh ya, benar-benar ya CNA itu
is the best lah. Memang idola Bushido yang tidak ada duanya di AFC ini yang luar biasa. Kita diwadahi, bersyukur diwadahi di GVP ini. Kita yang teman-teman yang sudah dapat hadiah itu luar biasa. Bukan masalah nilainya, tapi beliau itu jadi ngasih bensin kita biar cepet naik gitu lewat GVP ini, dengan kita sharing, afirmasi, action, terus kita berusaha jadi stokis, kita berusaha punya barang, kita berusaha bersedekah, kita berusaha, itu semuanya memang aku bersyukur banget kita semuanya terpacu di GVP ini ya. Harapan kita juga teman-teman, mitra-mitra kita yang di bawah-bawah kita juga, mereka juga bisa seperti kita. Kita dorong mitra-mitra kita, ayo kalian ikut GVP, keren loh GVP ini. GVP ini memicu kamu tuh sukses gitu. Terus kita juga berdoa bahwa apa yang sudah kita tabur itu, percayalah segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan. Saya percaya itu. Nah, saya juga excited banget. Kenapa saya sounding juga teman-teman, bukan hanya seputar downline saya. Siapa yang bisa bergabung bersama saya untuk ke acara Grand LOP? Ayo bareng sama aku, saya bilang kayak gitu. Kita tetean, ibaratnya kata orang Sunda, tete naon ya teteannya, patungan urunan gitu teh, untuk supaya berangkat ke Grand LOP. Kebetulan kan ada mudinya suami, ya udah kita tinggal duduk manis, kita berangkat rame-rame ke sana, kita urunan, kita berangkat rame-rame ke sana. Karena kenapa? Grand LOP ini adalah momen yang pokoknya excited banget. Apalagi pembicaranya Pak Ernest, Pak Niko, terus Pak Mike, terus ada Bushido semua. Kita bisa jumpa Ceni yang biasanya selama ini kita jumpanya lewat Zoom ya. Kita akan jumpa orang-orang hebat yang di GVP ini di Grand LOP. Jadi sangat sayang kalau teman-teman yang ada di GVP ini tidak hadir di Grand LOP. Makanya meskipun kita ada yang teman-teman tidak dapat hadiah dari Lebaran Fest, adapun meskipun teman-teman yang nggak berangkat ke Cina ataupun misalnya teman-teman yang berangkat ke Cina untuk mengambil hadiah, tapi fire-nya itu meledak deh pasti di Grand LOP itu. Makanya kenapa saya sangat excited banget dan saya menyampaikan kepada teman-teman, di sini akan ada launching Hikari. Nah, biasanya sepengalaman saya kalau launching Hikari itu biasanya expert pakar-pakarnya, biasanya kayak profesornya atau apa, para pembicaranya pasti yang luar biasa akan dimunculkan untuk memperkuat materi tentang Hikari ini. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya kita tuh tidak datang di Grand LOP ini. Berapa dekat ke Ronin? Berapa dekat ke Ronin? Oh, masih berjuang sih ini, masih 375 lagi. Amin, dalam nama Yesus saya percaya. Terus menabur, terus berjuang, terus juga menjadi berkat bagi banyak orang. Memang fire-nya memang luar biasa ya. Semangat kerja, terima kasih Kak Jurista, terima kasih Ceni. Memang kenapa tidak pernah berhenti menabur, tetap satu yang perten diajarkan Ceni, kita terlalu amin, nggak afirmasi, go. Terima kasih Fast Track. Jadi di Fast Track ini satu yang diajarkan oleh GVP oleh Ceni apa? Konsisten, satu, disiplin iya, menabur iya, afirmasi iya, terus juga selalu berani bayar harga. Artinya pada saat kondisi barang inden itu kita harus punya stok. Bagaimana kita berbicara kepada downline kita, kepada mitra kita, saya butuh barang, tapi saya sendiri tidak mau nyetok barang gitu kan. Halo, kita mau bisnis kita sukses, tapi kita nggak mau bantu mitra kita punya barang. Bagaimana mereka mau bergerak? Pasti yang di bawah akan melihat di atas. Lu nyuruh gue kerja tapi lu sendiri aja tidak ada hasil. Nah, seperti itu. Seperti kayak Zoom kemarin, Bang Ezra ya. Itu mengatakan, kalau kau mau jadi sukses, kau dululah kau sukseskan dulu dirimu, baru kau bisa gerakkan orang di bawah. Seperti itu kata Zoom Bang Ezra yang kemarin ya. Kalau pada teman-teman ikut ya, tetap konsisten ikut.
Zoom yang diadakan Senin, Rabu, Sabtu. Atau kadang-kadang Zoom yang di luar itu yang kadang-kadang diadakan oleh timnya Bunda Anis, Kak Mona, Kak Lisa, atau Zoom yang diadakan di tim-tim kita sendiri. Itu benar loh teman-teman. Tadi malam kami itu jujur sedikit bocoran ya Ci Eni dan teman-teman semua. Kami itu tim Evolution itu tadi malam itu Zoom dipimpin oleh Kak Jane itu bersama para orang-orang yang sukses-sukses semua yang kemarin yang mereka sudah mencapai cruise. Itu benar-benar loh kita merasakan flame mereka testimoni mereka nggak cepat lelah dalam berbisnis ini, dalam bagaimana menabur, istilahnya apa ya, muka tembok lah, hajar bleh katanya, hajar babat lah gitu kan, hajar bleh. Ibarat kata orang Sunda, kumaha engke, bukan engke kumaha, gimana nantilah pokoknya hajar bleh gitu kan. Ya udahlah, sabodo teuing cek orang Sunda tehnya. Kalau pada ngerti bahasa Sunda, masa bodoh hajar dulu deh, WA lu mau jawab mangga, nggak mau jawab mangga, biarkan segala sesuatunya Tuhan yang mau bekerja. Itu aja. Jadi teman-teman, saya tunggu nanti kita jumpa di Grand LOP. Fire-nya selamat kepada para pejuang tangguh yang sukses. Yang mau berjuang di AFC jangan pernah berhenti, rugi kalau berhenti, rugi ya, kalau belum ada yang nge follow up nggak apa-apa, biar ada yang hanya cuma baca-baca nggak apa-apa, pokoknya jangan berhenti posting, jangan pernah berhenti karena waktunya Tuhan kita tidak pernah tahu. Yakinlah segala sesuatunya bakal indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih, semangat GPP, sukses selalu semua, jangan menyerah. Kita akan tunggu di cruise trip berikutnya. Semua yang ada di JVP ini harus hadir di cruise ya. Oke, terima kasih. Semangat ya. Apalagi hari ini Grand LOP, kita semua bakal ketemu ya di Jakarta. Thank you Kak Glo atas sharingnya. Wah, pagi-pagi udah semangat banget nih. Memang betul, emang walaupun nggak ada yang respon ya tetap aja kita kirim, kita share, menabur gitu, pasti akan menuai dan satu persatu akan menyerahkan dirinya ya pada kita, percayalah itu aja. Terus apa namanya, Kak Glo nanti berangkatnya naik kereta cepat enggak? Oh enggak, aku bawa mobil, ada bawa supir Chief Van, jadi kami bawa mobil biar agak santai. Kami mau hadir di sana jam 4 sore. Jadi belum kantor belum buka, kami sudah di sana nongkrongnya, walaupun pintunya belum dibuka, kami sudah hadir di depan pintu. Karena kenapa? Biar bila perlu kita ketok pintunya itu. Sama. Kita buka pintu. Saya buka pintu perdana ya buat semua orang gitu. Makanya kami dari Bandung fire-nya luar biasa lah pokoknya. Yang penting demi Grand LOP. Karena hadiahnya itu bukan masalah hadiah. Kesuksesan kita itu di hadiah itu di Grand LOP itu. Apalagi Bushido datang. Aduh gimana ya. Rasanya wow excited banget lah gitu loh bisa hadir di sana. Jadi sayang kalau misalnya tidak hadir. Aduh. Bushido aja hadir, dari teman-teman yang dari luar Jakarta tuh pada saya lihat tadi ada yang pakai bus, wih fighter banget deh, keren. Jadi kalau nggak datang, aduh rugi, sayang, gitu. pusing, pusing kena liar. Oh maksudnya aku tapi kedengeran putus. Kedengeran. Si Fen suaranya nggak ada kedengar. Iya, aku ulang tahun ke 80. Jadinya aku pikir ikut Grand LOP, tapi setelah aku pikir-pikir kok kayaknya rugi ya nggak ikut. Kan papa kan ulang tahun setiap tahun gitu kan. Lalu apa namanya? Kita bisa foto dulu sore sebelum acara Grand LOP kan. Jadi kok ini kan paling setengah jam ke Lipo, jadi saya pikir saya harus datang karena rugi banget kalau sampai nggak ikut acara Grand LOP malam ini gitu. Rugi nggak ketemu Glo, rugi. Sayang dari Bandung saja bela-belain datang ke Jakarta, by way tuh tenanawan tidak apa-apa, pakai mudik, pakai rombongan gitu, baiklah tuh pulang-pulang malam dari sana, yang penting Grand LOP. Mas ada orang Jakarta kalah sama orang Bandung, dah kumaha atuh orang Bangka aja hadir, orang Bangka aja hadir, masa orang Jakarta mah hadir, aduh kalah jeung orang Bangka ais.
Kak Van, Kemana, kita Bo? amankan. Kak Van, kita amankan seat kita dari Kak Glo, ayo. Jangan sampai nanti kita nggak dapat tempat duduk di pangku lagi sama Kak Glo. Iya, nanti kepandu pula lagi. Soalnya menurut cerita kayak apa Ko Alden cerita itu kalau sudah acara launching satu produk itu sampai ngeper itu bener loh kemarin yang pada saat 800 apa orang hari ini. pas waktu kita dibagi-bagi Sensei Zuru itu sampai orang ngeper itu bener loh. Jadi kalau Grand Ole Open nggak hadir, aku yakin jangan-jangan nanti manajemen ngasih hadiah sama kita Ruti kalau nggak datang. Bawa tiker kita bawa karpet. Aduh, bawa bekal lah, bawa bekal. Aduh, seru Tuh kata emang. si ini, ayo kita kompak kuasai kursi terdepan katanya coba. Bikin yel-yel fast track. Iya, biar di depan semua kata si ini. Apa tuh yang Yang GP, jauh. siapa tuh yang suka nyanyi itu? Jangan bosan-bosan, jangan bosan-bosan. Lina itu yang nyanyi tuh, Mas Lina, Ibu Mas Lina. Iya. Juara 2. Ya. Aku kasih hadiah Oh, aja. kata Ceni kalau bisa bikin lomba dikasih lomba yel dikasih hadiah sama Ceni. Weh, coba kurang BA apa Bushido kita yang satu ini kan. Lomba yel sok atuh. Dari perwakilan Bangka, dari perwakilan Jakarta, perwakilan Bandung mangga gitu. Ajar hadiahnya, hajar bleh. Kalau ada Kak Murni pakai kayak kemarin lagi tuh Kak Murni. Pakai rumbe-rumbe Kak Murni. Masya Allah. Alhamdulillah. Seru ya. Seru loh, bener loh. Grand LP kali ini seru deh, bener deh. Aku sangat excited banget bikin jumpa kalian loh, bener. Selama ini soalnya cuma lihat wajahnya kan di ini doang, di ruang Zoom Kita gitu nggak kan. ketemu ya, di Toba nggak ketemu, coba gimana kita? Begitu besarnya. Itu besarnya. Masa di sini nggak ketemu lagi, Glo? Gimana nih? Gimana nih? Jangan sampai nih kecele kedua kali nih kita nih jumpa nih. Kita foto nanti kita bikin grup GVP, kita foto bareng sama Cieni. Wis, betul. Udah Ketemu deh. di cruise aja, Kak Glo. Gue sampai 5 tahun ke depan seluruh roadshow betul. Amin. Amin Ci. Amin. Maafkan dulu saya. Terus Lion Army fast track hajar. Amin. Pokoknya main hajar sekarang. Amin. Ini di sini emak-emak yang ini nih, emak-emak yang beringas di sini semua ya. Wes. Betul. Betul kan. Gak seru katanya. Aduh. Seru pokoknya seru. Kak Van boleh tanya nggak Kak Van dikit nih? Aku mau tanya sama Kak Carmila, Kok boleh kecil nggak? sih Kak Mona suaranya? Halo. Iya, Kak Suaranya Carmila. hilang. Assalamualaikum Kak Carmila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua, sukses, Sehat, bahagia, dan selalu ceria. Kak Carmila, tanya dong bagaimana Kak perkembangannya Kak? Yang terakhir kemarin Februari Maret Kakak sampaikan kondisi, sekarang gimana sayang? Alhamdulillah Kak Mona semakin membaik, cuma apa itu ya, suka drop HB Kak, kadang itu 8. Yang kemarin kasusnya apa ya? Aku lupa ya. Kasus apa? Batu empedu. Itu terakhir itu ada ini Kak, ada apa namanya tuh batu empedu kan awalnya, terus kita coba terapi dengan subausu, tapi dokter tetap mau operasi kemarin. Nah, tetap mau operasi. Pas operasi itu USG terakhir mau udah masuk ruangan itu 0,7 mili. 7 mili apa 0,7 mili ya Pak? Pokoknya itu Pak nggak sampai 1 senti lagi. Lemak dong. Nah, terus dokter juga karena katanya porsinya itu banyak, diangkat aja batunya, katanya biar tidak terjadi pembesaran lagi. Ternyata pas habis operasi batunya nggak ada lagi Kak, udah kayak lumpur gitu. Jadi oleh dokter bedah diangkatlah kantungnya, karena
yang mau diangkat batunya nggak ada, kalau udah dibedah gitu kan. Kemarin mau laparoskopi, nggak bisa lagi laparoskopi karena sudah hancur. Nah, jadi pas dibedah itu kok nggak ada lagi batunya, hanya apa? Masih kayak lumpur, Kak Mona. Oh, iya. Masih kayak lumpur. Jadi kesepakatan dokter dengan tim itu diangkatlah kantungnya gitu. Alhamdulillah ini kan tanggal 8 ini 3 bulan mau boleh di USG lagi. Cuman dari Februari sampai Maret pasca operasi itu ke sekarang itu kondisi sih memang kalau dikatakan stabil tuh belum, Kak, karena masih tergantung dengan HB, RDWCP apa nama lupa aku itu tinggi, Kak. Itu dia kadang 15 gitu kan, 14 15, jadi itu memicu kita anemia, jadi kita sering kekurangan darah dan transfusi gitu, Kak. Jadi sekarang aja kalau untuk umpamanya keluar gitu jauh-jauh untuk prospek atau berbagi cerita itu belum berani, Kak. Kadang-kadang kalau lagi duduk tuh, Kak, ya lagi duduk suka kelingan gitu. Gitu, Kak. Kalau makan sih sudah alhamdulillah gitu, Kak. Ya, karena pasti ada ini ya, ada apa efek ya, Kak Carmila ya, terutama di masalah pencernaan ya. Betul, Kak. Sering Jadi gini, mual, Kak. segala macam ya. Gimana, Kak? Kalau di pencernaan ini kita suka, maaf ya Kak, ini dia apa buang air besarnya tuh bros gitu. Jadi nggak berbentuk seperti buang air besar normal, enggak. Tidak padat ya. Iya, nggak padat gitu Kak. Jadi lebih ke kayaknya nih kalau dokter kata itu lebih ke proses lambung yang belum sempurna gitu Kak. Karena cairan itu kan nggak ada yang nampung, jadi langsung ke lambung, segala sesuatunya langsung ke lambung gitu. Tapi dia berinya waktu karena 3 bulan udah 3 bulan lah katanya proses itu akan ada perbaikan. Tapi memang sebelum ini belakang ini sudah mulai lah ada agak enakan, udah bisa jalan jauh gitu kan Kak. Cuman kalau untuk aktivitas yang agak memakan tenaga itu memang agak kurang gitu Kak, dikurangin gitu Kak. Ya, Masya Allah, syafakilah ya Kak Carmila, insya Allah ya makin pulih ya. Amin ya Allah, terima kasih doanya. Pokoknya untuk semualah kita sama-sama saling mendoakan sehat selalu. Yang penting rezeki kita akan nyusul gitu Kak. Amin, amin. Iya. Gitu Kak. Karena Jadi kalau di saya sangat terbantunya gini Kak. Batu empedu yang 1,8 cm itu dari subak usu nih dia memang bisa hancur gitu Kak. Jadi nggak berbentuk batu lagi dan sebetulnya itu nggak, kalau kondisinya demikian tuh nggak perlu dioperasi karena perlahan-lahan dia akan keluar sendiri gitu dari kantung kalau dia udah berbentuk lumpuh. Sebetulnya itu kan udah penjelasan di akhir ya, sudah selesai operasi penjelasan dokternya gitu. Sempat cerita juga dengan dokternya kalau dibantu dengan konsumsi produk gitu selain obat-obatan dokter gitu kan kemarin. Gitu Kak. Memang luar biasa lah istilahnya makanan pendamping dari obat-obatan dokter subak usu ini memang sangat bereaksi di tubuh gitu agak cepat Kak. Alhamdulillahnya kalau di keluargaku sendiri Kak ya, itu proses kesembuhannya alhamdulillah cepat respon tubuhnya Kak. Terima kasih Ci Eni. Amin ya Allah. Nggak pernah ngeluh Kak. Kalau Ci kalau ngeluh itu obatnya sulit. Kalau suka ngeluh nggak. Kalau ngeluh itu sama dengan doa. Jadi lebih baik nggak usah mengeluh. Senyumin aja katanya. Itu Kak Mona. Jadi alhamdulillah lah. Kalau sekarang segala sesuatunya kalau di keluarga baik dari ke orang tua, ke anak, ke suami, ke saudara itu alhamdulillah memang dampak respon tubuhnya sangat cepat gitu. Seluruhnya alhamdulillah. Ini juga Kak Mona, mohon maaf boleh cerita sedikit Kak?
Silakan Kak Fun nih yang sebagai ketua sebagai pemimpin GVP. Silakan Kak Fun. Izinnya ke Kak Fun, silakan lah. Pasti boleh ya Kak Fun ya. Permisi ya Kak Pen ya. Kan Kak Mila. Ya, makasih Kak. Gini, ada kemarin salah satu member kita ya Kak ya, yang anaknya, inget kan Kak Glo ya, yang Ade Anin itu Kak, ingat? Yang kemarin siapa? Hidrosepalus ya Kak, yang Iya, kemarin dia cairan yang kepalanya itu. 7 kali, terus hidrosepalus yang selalu demam kejang setiap hari gitu kan Kak ya. Setelah terapi ini kemarin berapa hari yang lalu itu orang tuanya sering saya chat, memang tanya kabarnya walaupun kadang nggak sempat ke rumah beliau kan. Jadi sering chat-chatan. Nah kemarin saya tanya kabar Ade Anin itu alhamdulillah kata orang tuanya semenjak sudah dari awal pertengahan Mei kemarin dia konsumsi sampai akhir bulan itu alhamdulillah setengah bulan itu semenjak keluar dari rumah sakit tidak pernah lagi demam Kak. Ya, Dan alhamdulillah ya. iya, nggak pernah lagi kejang selama setengah bulan itu nggak pernah kejang Bu dia bilang kan. Nah terus kelihatannya kepalanya ini nggak ada penambahan pas kontrol itu, pas diukur kan sering kalau kontrol diukur Kak itu nggak ada penambahan lingkar kepala katanya. Mudah-mudahan dia orang tuanya bilang juga mudah-mudahan ya Bu ya kembali sehat gitu. Ngerasa kan Kak ya, karena kalau anak sakit tuh kan ya aduh aduh kadang-kadang ya. Semangat Kak Carmela, semangat. Iya, perjuangannya itu anak tuh Kak. Saya ngerasakan gitu kan, padahal kan nggak kenal gitu. Kenalnya ketika saya cari prospekan di ruang ICU, di ruang NICU, di ruang PICU. Kebetulan beliau itu di ruang PICU, kemarin ketemu di ruang tunggunya itu kan. Ibaratnya tuh kan, sampaikan beliau, terima kasih Kak udah dikenalkan dengan produk ini gitu kan. Kami walau sama kayak kondisi saya kayak saya juga Kak, ibaratnya kan perekonomian itu terbatas gitu kan Kak. Jadi tapi tetap usahakan gitu. Walaupun hanya beli sedikit-sedikit, tetap diusahakanlah untuk konsumsi gitu. Jadi kita dengar kabar yang kayak gitu loh Kak, yang namanya ada sesuatu di hati gitu kan ya Allah, jadi nggak henti-hentinya rasa syukur gitu kan, kita bisa memberikan berkat kepada orang lain gitu kan ya. Kayak mungkin beliau juga bilang kalau nggak dengar dari cerita Kak Mila, kalau nggak dengar dari cerita Ibu, katanya kan nggak terpikir atau nggak kenal dengan produk gitu kan. Tapi aku bilang juga inilah jawaban doa-doa Bapak Ibu, sama dengan aku kemarin setiap saat selalu berdoa untuk kesembuhan, itu tidak luput dari doa kita, keikhlasan kita dengan Yang Maha Kuasa gitu kan. Produk ini hanya sebagai perantara. Walaupun untuk kesembuhan anak itu, aku bilang sama beliau itu walaupun hanya dengan segelas air putih, kalau Allah mau menyembuhkan akan sembuh, kun fayakun beliau, kun fayakun Yang Maha Kuasa gitu katakan sama beliau. Jadi kita jangan mendewakan produk gitu kan. Ibaratnya inilah jawaban doa-doa, jawaban air mata kita yang sudah banyak keluar, doa dari orang banyak, dan jangan lupa dengan keikhlasan kita dalam segala bentuk gitu kan. Itu juga yang kulakukan dulu ketika Sinaupal sakit-sakit gitu. Itulah ibaratnya walaupun kita nggak punya gitu kan, kadang kita ketemu dengan orang. Benar kata Cieni, sedekah itulah penguat doa, penguat lebih menguatkan dan mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa itu ada sedekah, dengan menguatkan rezeki gitu, melahirkan lebih cepat doa-doa kita yang dikabulkan. Itu udah luput dari doa dan air mata, keikhlasan air mata kita yang keluar untuk kesembuhan orang tua kita. Terima kasih Kak Gelo gitu. Jadi kita doa dari teman-teman juga ya untuk Ade Anin, alhamdulillah semakin lebih baik Kak sekarang Kak. Terus saya sampaikan juga dengan orang tuanya Anin pas via telepon kemarin, itu juga di Zoom saya sampaikan, sampai saya konsul dengan dokter Islami juga kan. Saya konsul juga dengan dokter Sinaupal, sempat saya konsul dengan dokter Asep, dengan dokter Sinaupal sebelum mengenai produk ini untuk si Anin gitu kan. Jadi doa-doa teman-teman sampaikan dengan orang tua Anin itu juga
mungkin jawaban dari kesembuhan. Nah, masalah umur, aku bilang dengan juga masalah bilang juga, Bu, katanya kalau sakit anak saya ini katanya nggak panjang umur. Itu kan mungkin itu hanya prediksi manusia. Sepandai-pandai prediksi manusia itu adalah lebih baik prediksinya Maha Kuasa. Sekuasa-kuasanya manusia itu masih kuasa Tuhan. Jadi masalah umur, masalah kesembuhan, yang penting kita berusaha dulu. Kalau umur itu kapanpun dan saatnya sudah tiba, semuanya akan kembali kepada Yang Maha Kuasa, kembali pada Yang menciptakan. Jadi jangan istilahnya saya rangkul Ibu itu kan, supaya jangan terpikirkan yang masalah omongan orang tentang umur. Nantilah, aku bilang kayak gitu. Jangan terpaku umurnya pendek, panjang, itu Allah yang menentukan. Toh orang sehat pun kalau dia memang sudah batasnya umur, ya sudah, kembali. Yang sakit pun kalau masih diberi Allah kesempatan untuk hidup, ya masih kadang-kadang nyawa masih di ujung jempol pun kalau masih Allah belum, ya belum, dibilang gitu, nasihatin. Oh iya Bu, ya iya. Jadi apapun omongan orang, apapun tentang anak kita, ya terima aja, bismillah aja, serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Yang penting hati Ibu dengan bapaknya ikhlas. Semua anak ini amanah loh Kak, aku bilang kayak gitu. Anak ini amanah, sama apa ya dulu juga si Naupal dulu gini, maaf, dokter yang mengatakan, ahli medis yang mengatakan, yang spesialis yang mengatakan, ya karena mereka menurut ya pengetahuan, ilmu yang mereka dapat, ya saya juga meyakinkan itu. Tapi dari hati kecil itu saya masih punya Yang Maha Kuasa. Sekuasa-kuasanya manusia masih kuasalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Kak Mona, si Naupal nilainya semakin membaik, sekarang sudah selesai UAS dan alhamdulillah bahasa Inggrisnya nilainya tertinggi dalam kelasnya. Itu suatu yang sangat-sangat Allah berikan hikmahnya untuk saya dan keluarga. Jadi dan saya nggak akan pernah berhenti bercerita, itu aja, nggak pernah berhenti bercerita dalam keadaan apapun. Oh saya nggak bisa offline, saya akan teruskan melalui online gitu. Dan satu lagi Kak, kemarin ada yang di dinas Departemen Agama Kota ini, namanya Ibu Hasan, itu dia ada tumor payudara, dia harus diangkat oleh dokter. Kondisi ini sudah, makasih Baron, ini kemarin oleh dokter di Rumah Sakit Ima itu mau diangkat. Jadi dia sekarang sudah konsumsi itu, kemarin baru beli lagi dia 1 paket. Kalau tidak salah udah 5 box lah Kak dia konsumsi. Kemarin pas kita ke kunjungan sambil ngantarkan produk, beliau mengatakan, alhamdulillah benjolnya pasti raba-raba itu, wah minta hotspot lah. Wah hotspot ya. Alhamdulillah pas diraba-raba itu udah kecil Kak. Yang semulanya dia tidak bisa maaf Kak ya, nyambungkan wifi dulu. Lawa. Kok belum lah? Bentar Kak. Apa Kak? Ini kayaknya mau sambungkan wifi dulu Kak, tadi lampu mati. Oh. Nah, jadi pas kita kunjungan ke beliau itu udah kempes Kak, yang semulanya beliau tuh nggak kuat untuk melakukan apel setiap pagi, sekarang apel pagi lakukan terus. Sekarang nggak kuat, dulu nggak kuat jalan untuk jogging tuh nggak kuat Kak, keliling komplek. Dia kan di perumahan itu di Bukit Merapin, namanya nggak kuat keliling komplek. Ini sudah kuat Kak, lebih seger buger kemarin Kak. Alhamdulillahnya itu adalah tuh, kalau cuman belum tahu itu stadium berapa, cuman dokter tumor payudara, kata dokter tumor payudara yang di atas ini. Kemarin pas awal saya raba memang kayak sebesar kayak bola pingpong itu Kak, lebih besar dari bola pingpong gitu Kak. Nah sekarang kemarin saya raba juga itu, tapi nggak kuat, saya rabanya seperti besar dikit dari kelereng Kak. Kemarin saya raba itu. Aku bilang, Ibu harus ke rumah sakit, tetap harus kontrol ke rumah sakit. Ya nanti aku mau ke rumah sakit lah katanya. Dia takutnya ke rumah sakit itu kemarin mau dibedah gitu kan, mau dibuang gitu, mau diangkat. Tapi aku sarankan kemarin, Ibu kan sudah kecil, tidak mungkin lagi, kalau umpamanya, maksudnya kalau ke rumah sakit itu kan harus dicek, kataku harus walaupun konsumsi produk ini ke rumah sakit harus tetap. Nanti aku mau kontrol juga, dia merasa lebih kuat gitu, lebih kuat. Biasanya kalau kerja selalu jemput teman.
ke kantor itu kan nggak kuat naik motor sendiri, kalau jalan pun ngah-ngeh, bernapas. Terus kalau apel pagi itu nggak bisa kuat, jadi sering nggak masuk apel, sering nggak masuk kerja malahan. Nah sekarang alhamdulillah udah 1 bulan nih dia cerita habis pas hampir 1 bulan lah habis terakhir ketemu tanggal 4 Mei, baru ketemu lagi berapa hari yang lalu, jadi belumlah 1 bulan itu udah nyaman Kak, udah apelnya tiap hari, bermotor sendiri, keliling jogging setiap sore ke komplek itu sudah kuat, makan pun sudah nyaman, biasanya mual, banyak lah waktu itu sakitnya itu kan istilahnya merasakannya gitu Kak. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Kembali kita sama-sama saling berdoa. Semoga diberikan limpahan rahmat dan kasih sayangnya, diberi nikmat sehat, sukses dan bahagia. Juga para busido kita diberikan nikmat sehat, rezeki dan bahagia selalu. Terima kasih ya teman-teman atas sharingnya. Semoga bermanfaat untuk yang lain dan saya berjanji tidak akan pernah kami dengan abang, dengan suami tidak akan pernah berhenti untuk bercerita pada siapapun lah, ketemu dimanapun. Suami pun kayak gitu Kak, kadang cerita Jadi lagi. itu udah jam ini mau Iya, lanjut. Ada iya. yang mau Terima kasih Kak. Kak Kamila, sharingnya luar biasa, tetap keren banget. Amin. Jangan lupa tetap bersyukur ya, biar dimanapun kita harus tetap bersyukur. Jenny, tadi ada yang mau lanjut sharing atau bagaimana? Tadi Jenny bilang apa? Mak Tri katanya suruh sharing. Kak Lisa suruh sharing katanya, Kak Lisa Bangka tuh. kata Jenny, Mak Tri atau Kak Lisa Bangka silakan sharing katanya. Oh ya, tuh sharingnya dari apa Celisa Bangka mengenai doanya Pak Ernest yang mujizat itu. Dia Celisa disuruh sharing. Oh, semalam ya? Ya, tapi ditunjuknya Celisa gitu. Celisa hadir nggak? Apalagi OTW nggak? Matri atau Celisa katanya sekalian. Sekaligus penutup doa. Iya, Lisa bisa sharing atau Matri? Mungkin lagi di jalan kali. Matri ada nggak? Matri ada nggak? Ya ada, tapi maaf belum bisa buka ini cam ya, teman-teman. Iya lagi jalan. Sambil nyuci. Ya silakan. Lagi jadi biasalah emak-emak rempong pagi-pagi. Ya selamat pagi teman-teman. Waduh luar biasa sharing hari ini, menggebu-gebu semuanya. Memang kita jadi gini loh teman-teman. Saya tuh nggak pernah skip GVP. Walaupun saya nggak bisa buka cam, walaupun lagi rempong-rempong gimana, karena selemes-lemesnya saya kalau denger GVP, apalagi Kak Glo tuh kan, yang tadinya ngantuk-ngantuk udah menggelegar tuh udah pasti bangun. Apa sih yang diomongin gitu? Pasti itu. Jadi teman-teman jangan sampai skip GVP. Karena dalam kondisi kita lagi lemah atau lagi pusing kepala, urusan tetek bengek rumah, ya kan? Tapi kita ada penyegaran gitu loh, ada refreshing. Jadi kalau saya refreshingnya pagi-pagi ya GVP ini gitu loh teman-teman. Jadi saya bersyukur bahwa saya ditempatkan Tuhan di AFC ini. Jadi bukan hal yang yang sekedar basa-basi loh. Kalau kita di AFC ini kita yang dipilih Tuhan gitu loh. Karena dari begitu banyak orang gitu kan, sampai bukan suatu hal yang kebetulan juga gitu loh. Jadi kita harus bisa mensyukuri keadaan sekecil apapun. Jadi mensyukuri juga bahwa kita bisa ada di AFC. Baik itu awalnya kita melalui sakit, baik itu awalnya karena kita krismon atau dijebak temen atau apapun itu. Syukuri dulu apa yang kamu miliki saat ini AFC. Walaupun kondisinya kita belum bisa mencapai rank, belum bisa mencapai trip segala macam seperti cerita-cerita teman kita yang di GVP ini. Jadi jangan kita berpikiran negatif. Kalau dengar cerita-cerita dari GVP ini kan ada yang udah ini.
Jadi kita langsung jadi minder, jangan gitu loh. Jadi ini jadikan sebagai api buat kita gitu, motivasi buat kita. Jadi pertama yang harus dibenahi, kita mesti bersyukur dulu dalam segala keadaan. Setelah itu apa? Kita positive thinking gitu loh. Jangan jadi ngira, aduh pamer aja itu orang gitu. Closing hari ini dipamerin di grup. Closing ini pamerin di grup. Pertemuan ini pamerin di grup. Kalau kita negative thinking, isinya akan negatif terus gitu loh. Tapi kalau kita positive thinking, kita akan ngelihat bahwa orang itu bukan pamer, tapi mau berbagi gitu loh, menyemangati kita. Jadi harus positive thinking. Apapun, bahkan keadaan yang jelek pun terjadi pada kita, itu kalau kita bisa positive thinking, baru kita bisa bersyukur. Tapi kalau kita netting terus, nggak akan bisa kita bersyukur. Nah, sementara kalau kita nggak bisa bersyukur, kita nggak akan bisa mendapatkan berkat yang memang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Gitu loh. Jadi salah satu penghalang berkat, penghalang doa-doa kita, itu adalah apa? Bersungut-sungut. Ya kan? Mengeluh gitu loh. Kadang itu kita nggak sadarin, kita sudah berdoa pagi, sudah afirmasi, ya kan? Dari utara selatan datang berkat bertubi-tubi, udah afirmasinya itu udah oke banget. Tapi berjalannya hari, misalnya jam setelah beres-beres rumah, ada apa terjadi terus kita, aduh capek banget ini, begini begitu. Nah itu yang membocorkan doa kita, gitu loh. Jadi doa kita udah mau naik nih ke atas, mentok di plafon, karena apa? Bocor. Gitu loh. Bocornya dari apa? Ya dari sikap kita sendiri gitu loh. Kadang kita mengeluh, kadang kita ngegosip, ngomongin leader kita, komplain aja. Aduh, saya nggak dibantuin leader, saya nggak ini itu. Aduh, barang inden terus. Macam apa ini bisnis? Segala macam gitu loh. Jadi intinya teman-teman bahwa kita harus positive thinking. Di situ kita bisa bersyukur. Bersyukur itu membuat apapun hari kita yang akan kita lalui ini itu akan lebih indah gitu loh. Apapun yang kita alami, baik itu pengalaman yang kurang menyenangkan hari ini, tapi kalau kita bisa bersyukur itu akan membuat kita lebih enjoy gitu loh. Jadi itu ungkapan syukur saya hari ini gitu loh. Jadi sesimpel itu bahwa saya bersyukur bisa berada di AFC ini dan luar biasa perubahan terjadi pada saya gitu loh. Banyak hal lah termasuk dari segi kesehatan saya, terus termasuk juga dari kondisi keuangan saya, kemudian juga anak-anak saya, bersyukur banget. Jadi gini teman-teman ya, kadang hal yang kita tidak pikirkan, kalau kita bersyukur itu Tuhan akan tambah-tambahkan. Jadi perjuangan saya di AFC ini awalnya kan memang karena saya sakit ya. Banyak penyakit saya masuk masa menopause, nanti mungkin suatu saat saya akan sharing deh mengenai memasuki masa menopause itu pengalaman saya. Itu banyak penyakit yang timbul gitu loh. Nah, disitulah awal saya berjumpa dengan AFC dan puji Tuhan semua penyakit-penyakit yang muncul pada waktu saya masuk masa menopause itu sekarang sudah nggak ada. Nah, disitulah saya semangat untuk terus berbagi karena luar biasa Tuhan sudah mengerjakan hal yang baik dalam hidup saya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini udah jam 8.12 nih, kayaknya udah kelamaan ya saya ngomongnya. Nggak apa-apa Pak Tri, panjang dulu, tuntas lah ngomongnya biar puas dulu. Puas dulu. Nanti besok-besok kan masih ada, nanti kita sambung lagi. Mungkin nanti kapan saya akan sharing mengenai memasuki masa menopause bagi yang sudah dan sedang ngalamin gitu. Karena memang kayaknya itu suatu hal yang alami, tapi ada beberapa hal yang bisa kita persiapkan kok, gitu loh. Karena memang secara psikologi, secara fisik, kita kan banyak mengalami perubahan. Nah, siap nggak kita? Nah, kadang-kadang kalau kita nggak siap, itu kita akan ngedrop juga. Kan ada tuh ya, ada beberapa hal karena memasuki masa menopause banyak perubahan yang memang benar-benar cukup mengganggu gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman intinya adalah ayo kita bersyukur, awali pagi dengan berdoa, afirmasi dan bersyukur. Ya, jangan bocor mulut, jangan mengeluh. Itu akan membocorkan doa-doa kita.
mentok di plafon. Percuma setiap hari berdoa, setiap hari afirmasi, setiap hari usaha ini itu jungkir balik. Ya kan? Syukurin aja. Kalau belum ada yang closing, bersyukur Tuhan menyertai hari ini gitu. Oke? Kayaknya cukup dulu. Siapa? Cimemeni Iya, ya, udah betul. cukup. Nanti kita Makasih, sharing-sharing Mas lagi. Tri. Ya. Lanjut tutup dengan doa aja ya, Matri. Doa, Oke, Matri. oke siap. Mari teman-teman kita berdoa. Saya berdoa secara Kristiani, teman-teman boleh silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kami bersyukur Bapa, Tuhan boleh memberikan kami kesehatan pada pagi ini. Bahkan Tuhan boleh memberi kami kesempatan untuk kami berkumpul bersama-sama di dalam GEVP pagi hari ini Tuhan. Luar biasa sharing dari teman-teman hari ini Tuhan. Biarlah semua setiap kami yang ada di GEVP ini Tuhan memberkati perjalanan kami sepanjang hari ini, apapun yang akan kami lakukan, kami kerjakan, seluruh rencana-rencana kami undang Tuhan campur tangan di dalamnya. Untuk teman-teman yang akan hadir di Grand LOP pada sore nanti, Tuhan menyertai perjalanan mereka yang dari luar kota, dari manapun mereka, Tuhan menyertai, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa, sehingga perjalanan berjalan dengan lancar, dengan baik, tolak mara bahaya celaka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pertemuan nanti sore akan membawa banyak berkat bagi setiap kami. Kami akan semakin berikan kekuatan dan semangat Tuhan, dan kami percaya kami akan boleh terus lebih menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Dan apapun yang hari ini kami sharingkan kepada teman-teman kami dimanapun berada, baik online maupun offline, kami percaya itu juga menjadi berkat bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, closingan bertubi-tubi terjadi hari ini, dan kami percaya penyertaan luar biasa bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati hari ini semuanya. Terima kasih Cipulson, terima kasih Kak Carmela, terima kasih Ci Terima kasih Eni, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat Terus berkati. beraktivitas. Makasih Love you semua, all. Love you too, makasih. Ci. Nah, sampai jumpa nanti malam. Sampai jumpa kita di kantor pusat. Dah. Sampai jumpa. Aktivitas ya. Ya. Izin lah ya. Ya. Dah, Nah, makasih Pen. Bye. Nah. Terima kasih kamu lah. Dah, Kakak. Terima kasih semua, Kak Mona, Kak Pen, Kak Gelo, Kak Kosma, Mak Tri. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Cieni. Kak Mona ikut ke Bangka nanti. Cieni kan mau Insya LOP Allah. di Bangka. Kak Mona ikut juga lah, Kak Gelo semuanya. Insya Allah. Kak Carmila, sedikit aku nambahin Kak. Itu izin waktu itu aku pernah ngasih testimoni anaknya Kak Carmila. Jadi Oh, dengan senang hati, Kak. iya, jadi ada Kak, dia usianya waktu kecil dia step, terus kemudian waktu besar dia jatuh berkali-kali, jadi suka ngeblank Kak. Sehari bisa jatuh 6-7 kali. Dikasih subarasi, alhamdulillah ini enggak Kak. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah banget, Kak. Jadi ibaratnya kita bisa, dengan cerita kita bisa sampai ke betul-betul ke orang yang betul-betul membutuhkan gitu, Kak ya. Jadi saya sangat senang hati cerita kami bisa menginspirasi yang lain, bisa buat apa ya, menjawab doa-doa mereka juga gitu. Amin. Ibaratnya apa yang terjadi dengan kita berbagi sama dengan sedekah juga, Kak ya. Kamu naik ikut ke sini nanti ya, kalau ada Grand LOP di Bangka. Ikut semua sini. Kita ngumpul di sini. Siap. Makasih Kakak Carmila, sehat-sehat. Amin ya Allah, amin ya Allah. Oke, dadah. Izin live ya. Dadah.
Halo teman-teman, silakan untuk live ya. Kebetulan linknya mau dipakai untuk meeting lagi. Terima kasih teman-teman. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, silakan untuk meninggalkan ruang Zoom ya, teman-teman ya. Kita mau ada meeting lagi sedikit dengan teman-teman untuk di Vini Vizi. Oh, oke. Oke, ternyata ini pada keluar. Baik, kalau gitu saya izin live dulu juga ya.